Yuk putar. Hitung 1, 2, 2, Baru sebuting sudah pusing. 5. Yuk, cepakan. Gila. Kenapa banyak? Rekan-rekan yang terkasih semuanya, semoga kita dalam selalu keadaan sehat dan semakin diberkati, mengingat situasi dan kondisi kita saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul, baik itu secara sehat walaupun hanya sebatas via media sosial. Saya mewakili teman-teman dari Majelis Jemaat Raja Wali mengucapkan kepada kita supaya semoga selalu sehat, stay at home dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin dan juga jangan lupa untuk bersyukur, beribadah selalu, berdoa kepada Tuhan. Semoga COVID ini bisa segera berakhir. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semua, baik itu dari kami Majelis Jemaat Raja Wali, kepada teman-teman seluruh anggota dari KPPR Resort Palangkaraya Hulu. Semoga kita selalu diberkati, selalu sehat, dan akhir kata stay at home, tetap sehat, tetap jaga kondisi, tetap social distancing dijaga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umatmu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerahmu, pulih
Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik kan? Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti akan selalu menjaga dan melindungi kita, walaupun saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, walaupun kita hanya dapat bertemu melalui sosial media, tapi kita berharap ini tidak akan mengurangi kasih karunia Tuhan dan ini juga pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dalam kondisi sekarang kita harus tetap semangat ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju padanya. Baiklah, untuk memulai ibadah kita akan bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita. Kita masih dalam waktu dan salam. Ibadah kita pada saat ini jadi dalam nyanyian pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu di kehidupan kami hari lepas hari. Jika sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, tolong juga Engkau berkati ibadah online kami ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-12, dengan perikop Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, oh, oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ke sisimu Tuhanku. Shalom, halo pada teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat? Semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Walaupun dalam keadaan kita sekarang ini yang sedang dilanda pandemi, namun Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Marilah pertama-tama kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya di ibadah online ini. Marilah kakak-kakak dan teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam ibadah. Baiklah, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa yang kami panggil dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan yang mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, bahkan di tempat kami pada saat ini. Kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kebenaran firman-Mu ingin kami renungkan bersama-sama. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami roh kemampuan untuk lebih tahu dan mengerti apa maksud firman-Mu bagi kehidupan kami. Berfirman aja Tuhan kepada setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Baiklah sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagaimana yang telah dibacakan tadi terambil dari
2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 sampai ke-12, saya akan mengambil sebuah tema, hidup yang diurapi dan diberkati. Saudara-saudara, kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam nas kita pada hari ini, Nabi Elia berperan sangat penting dalam pertumbuhan iman daripada Elisa sebagai seorang pemimpin. Elia menemukan Elisa sedang membajak dan mengajak menjadi anak didiknya supaya melayani Allah dan menyuruh Elisa sebagai penggantinya. Itu dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Sang murid yang masih sangat muda ini melihat begitu langsung bagaimana peran Elia mengadakan berbagai mujizat yang luar biasa dan kehidupan yang patuh kepada Allah tanpa kompromi sedikit pun. Bahkan kalau kita melihat 10 tahun lamanya Allah mempergunakan Elia untuk menyiapkan Elisa menjadi penerusnya, menjadi pelayannya di dalam seumur kehidupannya. Dan menjelang akhir dari kehidupan Elia ini, Elisa sebenarnya punya kesempatan banyak sekali untuk pergi, untuk meninggalkan sebuah pelayanan. Namun satu hal, Elisa tetap memilih memperbaharui komitmennya untuk selalu ikut kepada Elia. Kita melihat paling tidak ada 3 kali Elia menawarkan Elisa untuk melepaskan tanggung jawabnya dengan mengatakan, baiklah, tinggallah di sini, pada ayat yang kedua, keempat, dan yang keenam. Tetapi setiap kali Elisa ditawarkan hal yang demikian, ia selalu menolak dengan berkata, demi Tuhan yang hidup, demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Elia berkata, baiklah, tinggal di sini, Elia selalu merujuk satu tempat yang harus dilewati sebelum dia terangkat ke surga. Dan ini yang juga harus dilakukan oleh Elisa, apa dia ingin diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat yang pertama. Tempat yang pertama yang Elisa harus lewati adalah Betel. Kata Ibrani dari Betel adalah Bait El, yang artinya Bait Allah atau rumah Tuhan. Betel merupakan tempat yang punya kisah tersendiri bagi Abraham, bagi Yakub, di mana mereka berjumpa dengan Allah di tempat yang demikian. Begitu juga dengan Elisa. Elisa harus terlebih dahulu harus mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi sehingga ia mendapatkan urapan dan juga mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Hal yang kedua, tempat itu adalah Yeriko. Yeriko memiliki 2 arti. Yang pertama adalah tempat yang berbau harum, dan yang kedua adalah tempat untuk berperang. Dari kata Yeriko ini kita mendapatkan sebuah arti, tidak ada sebuah keharuman tanpa sebuah peperangan. Dengan kata lain, tidak mungkin ada kemenangan tanpa didahului oleh sebuah peperangan. Kita tahu saudara-saudara dari cerita anak-anak sekolah minggu tentang kota Yeriko ini adalah kota yang pertama yang dikalahkan oleh Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian, atau yang lebih dikenal runtuhnya tembok Yeriko. Artinya apa? Keangkuhan, kesombongan seseorang kalau ingin mendapat urapan, ingin mendapat berkat daripada Tuhan, terlebih dahulu harus dirobohkan. Itulah tempat yang harus dilewati Elisa. Keangkuhannya harus dirobohkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengurapan dan juga berkat daripada Tuhan. Tempat yang ketiga adalah Yordan. Seringkali Yordan digambarkan sebagai tempat yang terakhir untuk dilewati sebelum masuk ke tanah perjanjian. Yordan berbicara tentang tempat penurunan, tempat kematian daging. Yordan menjadi tempat untuk menguburkan semua kenangan masa lalu.
masa di Mesir, masa kejayaan mereka, masa mujizat yang pernah mereka lakukan terlebih dahulu, semuanya harus dikuburkan kalau ingin melihat sesuatu yang lebih indah lagi ke arah depan. Elisa harus menguburkan semua kenangan masa lalunya, dan sebagai hasilnya apa? Ia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sobat muda yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, apakah kita juga rindu dipakai oleh Allah secara luar biasa sebagaimana Elisa? Apakah kita juga ingin diurapi dan diberkati oleh Tuhan? Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus ada perjumpaan secara pribadi kepada Allah. Yang kedua, kita harus merobohkan, meninggalkan keangkuhan kita, menjauhi kesombongan kita. Dan yang ketiga, kita harus menguburkan masa lalu kita, dosa-dosa yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, kalau kita ingin melihat masa depan yang lebih baik yang berada di depan. Melalui firman Tuhan ini kiranya menguatkan iman percaya kita di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak boleh bersama-sama untuk beribadah di gereja. Tetap semangat, tetap memberkati apa yang kita lakukan hari lepas hari. Kiranya Tuhan senantiasa juga menuntun kehidupan kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu selama hidup kami. Engkau telah memberikan kami hikmat, Engkau telah memberikan kami kenikmatan dalam menjalani hidup kami selama ini. Ya Tuhan, kami sekarang berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sekarang ini mengalami peristiwa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, tolong Engkau sertai, Engkau pulihkan negara ini agar negara ini bisa berjalan dengan normal. Engkau sertai para pemimpin negara, para tenaga medis yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat masyarakat Indonesia ini agar terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang ini menjadi bahaya, menjadi ancaman bagi kesejahteraan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada doa ini ya Bapa, kami titip anak yatim, janda duda, dan untuk orang-orang yang sedang terbaring sakit, khususnya yang sedang terbaring sakit karena penyakit virus corona. Ya Bapa, kiranya Kau sertai anak yatim, janda duda ya Bapa, berikan mereka rezeki yang cukup ya Bapa, jauhkan mereka dari segala celaka dan mara bahaya ya Bapa. Kiranya hidup mereka limpah ruah dari kasih-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berkati setiap orang yang saat ini sedang terbaring sakit, khususnya yang terbaring sakit karena virus corona ya Bapa. Ya Bapa, mereka rindu lautan kasih dan tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Bapa, setiap upaya pengobatan yang mereka lakukan, baik melalui tenaga medis maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, bisa membawa mereka untuk memperoleh kesembuhan dan mereka bisa menjadi sehat seperti sedia kala. Dan ya Bapa, dalam doa ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan muda-mudi kami yang tidak sempat hadir bersama kami ikut serta dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk muda-mudi Tuhan yang saat ini sedang menempuh pendidikan, yang saat ini sedang ada dalam pergumulan ataupun yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan berkati setiap arah gerak langkah mereka ya Bapa. Untuk anak muda-mudi Tuhan yang sedang dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan berikan roh hikmat, kecerdasan, akal budi, sehingga mereka semua yang saat ini sedang menempuh pendidikan bisa melaksanakan pendidikan mereka dengan baik. Dan untuk muda-mudi Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan ada dalam hidup mereka ya Bapa. Membantu mereka, mendampingi mereka ya Bapa untuk bisa menyelesaikan pergumulan yang ada dalam hidup mereka. Dan juga ya Bapa, sertai anak muda-mudimu yang saat ini sekarang sedang mencari pekerjaan dan menata hidupnya untuk masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka ya Bapa, berikan pekerjaan yang baik kepada mereka yang sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan keluarganya ya Bapa. Dan ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan menyertai kehidupan muda-mudi kami dimanapun tempat ya Bapa. Tuhan selalu ada dalam campur tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu sertai dan pimpin ya Tuhan, sehingga pekerjaan yang kami lakukan dapat menjadi berkat untuk orang di sekitar kami dan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi di atas kehendak kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pekerja di ladang-Mu ya Tuhan, orang-orang yang sedang melayani Engkau ya Tuhan dengan sukarela dan senang hati ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua yang bekerja di ladang-Mu, terutama yang pendeta, tua diakon, pemain musik, dan semuanya ya Tuhan, tolong Kau berkati mereka, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan. Terkhususnya juga majelis GKR Resort Karaya Hulu, Kau selalu berkati semua yang ikut berpartisipasi dalam pelayanannya Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan biarlah kami selalu
melayani Engkau dengan heran ya Tuhan, dan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, dan supaya jiwa-jiwa yang hilang itu dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Dan doa ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami dari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur SPPR ini dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat di masing-masing gereja, dan jika pun ada nomor rekening, majelis jemaat masing-masing gereja dapat pula ditransfer ke nomor rekening tersebut, dan dapat pula diserahkan ke ketua lingkungan dengan catatan ditulis nama beserta jumlah persembahan jika perlu. Baiklah, sebelum itu akan saya bacakan nas pengantar persembahan syukur kita, terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 dengan berbunyi demikian: sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baiklah, sebelum kita melakukan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami, pelawatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Ya Bapa, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, Kau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami sekalian. Dan Bapa, sebentar lagi kami ingin mengucapkan persembahan syukur kami, kiranya persembahan syukur yang kami bawa kepadamu dapat boleh menjadi kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Bapa, berkati pula tangan-tangan yang memberi dan belum sempat memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi hidup seturut akan kehendak-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan ini Bapa yang kami bawa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.
Shalom, rekan pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana dalam keadaan kita sekarang ini yaitu wabah COVID-19, untuk mengingatkan kita selalu tetap menjaga kesehatan dan tetap selalu berada di rumah. Puji Tuhan, meskipun dalam keadaan kita sekarang ini, tetapi kita masih bisa tetap bertemu dan berkomunikasi meskipun melalui media sosial. Dan saya mewakili dari SPPSPN Majelis Jemaat GKI Talenta menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh rekan-rekan dimanapun berada untuk tetap selalu menjaga kesehatan, kuat, dan tetap selalu menjalankan ibadah, dan tidak lupa untuk berdoa agar wabah penyakit COVID-19 dapat berakhir dan kita dapat melaksanakan kembali aktivitas kita seperti semula. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan kepada seluruh rekan-rekan anggota KPR Resort Palangkaraya Hulu, tetap semangat untuk melayani, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh rekan-rekan pemuda yang ada di lingkungan KPR Resort Palangkaraya Hulu. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya perwakilan dari Gereja GKI Bukit Tunggal. Selamat beribadah online untuk kita semua. Kami pemuda GKI Bukit Tunggal mendukung adanya ibadah online yang dibuat oleh pemuda Gereja ASI. Kiranya ibadah online ini bisa menjadi jalan atau memperkuat tali persahabatan antara kita pemuda gereja se-resort Kalimantan Hulu, dan kiranya bisa lebih membuat pemuda tangguh dalam menjalani kehidupan dan juga bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan harapan kami semoga badai COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Kemudian yang terakhir dari kami, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, melindungi dari penyakit, dan yang paling penting tetap beribadah. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.